Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama beribadah walau di rumah saja ya. Dan terima kasih untuk Tante Sinca yang sudah menyiapkan firman-Nya untuk kita semua dalam ibadah ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Kasih Allah Tidak Berkesudahan. Menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu dan berkat-Mu yang selalu menyertai kami semua. Terima kasih Engkau telah memampukan kami di sini untuk bisa mengambil waktu kami ya Bapa untuk bisa beribadah bersama-sama walaupun di rumah saja. Bantu kami ya Bapa untuk bisa selalu sukacita dalam mengikuti ibadah kami ini, dan bantu kami juga untuk bisa mengerti akan setiap firman Tuhan yang dibawakan oleh Tante Sinca, dan mampukan kami ya Bapa untuk bisa merasakan hadirat-Mu bersama dengan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kakak-kakak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Sinca, kita menyanyikan satu buah lagu, yaitu Tak Berhenti Percaya.
Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Shalom, kakak-kakak guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Bapa saat ini atas anugerah dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena saat ini kami boleh mengadakan sharing mengenai firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan Yesus mau pesankan kepada kami pada saat ini melalui firman Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari, karena firman ini adalah kekuatan bagi iman kami, firman ini adalah pedoman bagi hidup kami, firman ini adalah penyembuh bagi sakit penyakit kami, firman ini adalah terang dan suluh bagi jalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa berfirmanlah, Bapa berkata-katalah, kami anak-anak-Mu sudah membuka hati kami dan siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami mau sambut firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Kakak-kakak guru sekolah minggu, halo, apa kabar? Tentunya kita semua ada dalam keadaan kekuatan dan kesehatan yang baik. Kita semua adalah luar biasa, karena kita adalah anak-anak dari Allah yang luar biasa, amin. Tante kangen sekali semua sama guru-guru sekolah minggu. Kita sudah lama tidak bertemu. Tante baru ketemu dengan Kak Mary, Kak Tina, Kak Cika waktu persiapan minggu lalu. Tapi Tante masih kangen ketemu dengan
Kak Lucy, Kak Andes, Kak Frede, Kak Udur, Kak Messi, siapa lagi ya? Kak Sela, siapa lagi ya? Kak Gary, dan juga guru-guru sekolah minggu yang lain. Siapa lagi ya yang belum disebut ya? Kak Peti. Oh, kakak Manda ya. Kalau kakak Manda walaupun kita satu rumah, tapi tante kangen terus. Setiap hari kalau jam 5 tante sudah tanya, jam berapa pulang? Sesudah itu, sudah di mana? Nah, ini karena kita kangen sekali atas persekutuan kita dengan guru-guru sekolah minggu. Kita berdoa kepada Tuhan, mohon belas kasih Tuhan agar Tuhan Yesus menghalau akan pandemi COVID-19 ini. Kakak-kakak guru-guru sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus, tante dipercayakan oleh Tuhan Yesus melalui sharing firman Tuhan pada saat ini, yaitu dari 1 Tesalonika 3 ayat 3-5. 1 Tesalonika 3 ayat 3-5 kita baca bersama-sama. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami sia-sia. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, melakukan, bahkan terlebih kalau kita menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang lain. Terpujilah Kristus. Haleluya. Dari pembacaan firman tadi, sama guru sekolah minggu juga memberikan tema kita untuk sharing firman Tuhan pada saat ini, yaitu iman yang teguh. Baik, kakak guru sekolah minggu dan remaja, kita mulai dulu belajar yang pertama mengenai iman. Tentunya iman sesuai dengan firman Tuhan. Apa arti iman itu? Sebelum kita menjawab apa arti iman itu, tante mau bertanya, siapa di antara kita yang belum pernah mendengar kata iman? Tentunya semua kita sudah pernah mendengar. Bahkan hampir setiap hari mulut kita mengatakan mengenai iman itu. Nah, sekarang kita menjawab apa iman itu? Ayo, siapa yang mau menjawab duluan? Biasanya yang tahu itu Kak Peti. Ya, Kak Peti. Ya, benar, dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini adalah definisi iman yang sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sebagai contoh, karena dengan iman kita mengerti bahwa alam semesta yang ada ini telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat saat ini telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Itu adalah contoh iman. Dan yang kedua, setelah kita mengerti apa itu iman, nah yang kedua adalah pentingnya iman, atau mengapa penting iman itu. Nah, coba kita lihat apa kata firman Tuhan mengenai pentingnya iman itu, atau mengapa iman itu penting. Yang pertama kita baca pada Efesus 2 ayat 8-9. Efesus 2 ayat 8-9. Ayo kita baca bersama-sama. Siapa yang bawa siap Alkitab? Coba. Ya, kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
itu bukan hasil pekerjaanmu, janganlah ada orang yang memegahkan diri. Jadi di sini kita lihat bahwa pentingnya iman, karena iman adalah syarat mutlak untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Itu penting iman yang pertama. Dan pentingnya iman yang kedua, yaitu kita baca pada Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Demikian firman Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, itu pentingnya iman. Karena tanpa iman mustahil seseorang itu dapat berkenan kepada Allah. Itu pentingnya iman yang kedua. Dan pentingnya iman yang ketiga, yaitu kita baca pada Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, di sini pentingnya iman, bahwa di sini dikatakan orang benar hidup oleh iman. Jadi tanpa iman orang itu mati. Ya. Di sini kita lihat, tanpa iman kehidupan rohani kita akan mati. Jadi sekarang kita sudah tahu apa artinya iman, dan yang kedua, mengapa penting iman itu. Nah, melalui firman Tuhan ini jelas bahwa iman adalah sarana. Jadi iman itu adalah sarana yang dengannya kita diselamatkan. Jadi iman adalah sarana yang olehnya kita diselamatkan. Tetapi perhatikan baik-baik, tetapi jangan kita salah mengerti. Ya, jangan salah mengerti. Bukan iman yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah objek dari iman itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan salah mengerti. Iman hanya merupakan perantara atau jembatan kepada kita untuk memperoleh keselamatan. Kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus Kristus harus menjadi objek kita, objek iman kita. Barulah iman tersebut membantu kita kepada keselamatan, membawa kita kepada keselamatan. Jadi kita perhatikan baik-baik bahwa iman hanya merupakan jembatan untuk kita memperoleh keselamatan. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus dengan pengorbanannya di kayu salib. Setelah kita tahu mengenai arti iman dan pentingnya iman, nah sekarang kita masuk pada tema kita, yaitu iman yang teguh, atau bagaimana caranya kita memelihara iman kita biar iman kita tetap teguh. Nah, di sini kita lihat bagaimana caranya kita memelihara iman biar iman kita tetap teguh walaupun kita mengalami berbagai persoalan, kita mengalami berbagai pencobaan. Nah, kita lihat teladan daripada Rasul Paulus. Walaupun banyak tantangan, penderitaan yang dia alami, tetapi Rasul Paulus tetap menjalani visi yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu untuk menyampaikan kabar Injil. Iman Rasul Paulus tetap teguh apapun yang dia alami. Kakak-kakak guru sekolah minggu dan remaja, kalau kita memiliki iman yang teguh, maka kita selalu percaya dan kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Nah, saat ini kita mau belajar bagaimana memelihara iman agar iman kita tetap teguh. Yang pertama yaitu tentunya kita selalu membaca firman Tuhan. Sebagaimana pada Roma 10 ayat 17.
Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, Tante mau tanya, di sini kan semua guru-guru sekolah minggu ini ikut Kambium kan? Nah, jadi ada beberapa hal, ada 4 hal dan cara memelihara iman yang kita sudah pelajari dari Kambium. Yaitu mengenai firman. Nah, mengenai firman itu Sela paling tahu deh. Firman Tuhan mengenai firman itu. Karena Sela waktu itu remet dengan Tante. Gimana mengenai firman Sela, firman Tuhannya yang didapat pada Kambium? Dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jadi, untuk kita memelihara iman, biar iman kita tetap teguh, kita harus membaca firman Tuhan. Terlebih guru-guru sekolah minggu harus baca firman Tuhan. Gimana kita guru-guru sekolah minggu gak baca firman Tuhan? Terus kita masa suruh murid-murid baca firman Tuhan? Tentunya guru-guru dulu baca firman Tuhan, baru suruh murid-muridnya baca firman Tuhan. Amin. Kakak-kakak guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan membaca firman Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan, maka kita mengerti tentang iman dan keselamatan dan kasih karunia yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita melalui penebusannya di Bukit Kalvari. Hal ini yang menjadi dasar, kepercayaan kita orang Kristen. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, bahwa Tuhan telah mati di kayu salib untuk pengampunan dosa. Itu adalah iman kita orang percaya, iman kita sebagai orang Kristen. Dan Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa manusia, dosa saya dan semua guru-guru, kakak-kakak guru-guru sekolah minggu dan remaja, supaya manusia memperoleh kerajaan Allah yang telah dijanjikan sejak awal dunia ini dijadikan. Jadi untuk memelihara iman kita, biar iman kita tetap teguh, yang pertama apa? Baca firman Tuhan. Yang kedua, berdoa. Nah, kita juga sudah pelajari itu di Kambium mengenai berdoa. Berdoa kita bisa baca pada Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, jadi kakak-kakak guru-guru sekolah minggu dan remaja, selanjutnya supaya kita tetap beriman kepada Allah, iman kita tetap teguh kepada Allah, maka sebaiknya selalu kita ambil waktu untuk berdoa. Sebelum kita melakukan segala sesuatu pada pagi hari, kita harus berdoa. Ini sudah Tuhan Yesus kasih teladan kepada kita, bahwa pagi-pagi Tuhan Yesus pergi berdoa seorang diri. Jadi kita harus berdoa. Dengan kita berdoa, kita lebih dekat kepada Allah dan memahami apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita lakukan. Kakak-kakak guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, makna iman yang dipercayakan, makna iman yang kita percayai dengan baik itu membuat kita lebih kuat lagi, lebih teguh lagi kita dalam kita berpengharapan kepada Tuhan Yesus, sehingga iman akan terpelihara secara maksimal serta terus meningkat, berjalan dengan kedewasaan kita, kedewasaan rohani tentunya ya. Nah, sekarang hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk memelihara iman agar iman kita tetap teguh, yaitu bersekutu. Kita bisa baca pada Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Nah, jadi dengan kita bersekutu dengan orang-orang seiman kita, maka iman kita akan terpelihara atau iman kita semakin teguh. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Ya, mungkin ada yang bertanya, "Tante, gimana kita mau bersekutu? Saat ini kan lagi pandemi COVID-19. Nggak boleh lagi kumpul-kumpul." Nah, di sini kita melihat bahwa melalui GKI Jemaat Petra Pondok Pucung, kita sudah dikasih satu sarana, yaitu kebaktian secara online. Ada persekutuan doa secara online, ada sharing firman Tuhan secara online, pray and share dari pemuda, dan juga seperti yang kita lakukan saat ini. Ini juga kita bersekutu, walaupun kita tidak tatap muka, tapi ini merupakan persekutuan, ya. Jadi kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu, kita harus giat bersekutu. Jangan karena di rumah ini nggak ada yang lihat kok, saya ikut kebaktian atau nggak ada yang lihat gitu ya. Jangan. Nah, di sini Tuhan Yesus katakan melalui firman-Nya pada Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 bahwa mari kita saling perhatikan satu sama yang lain. Nah, dengan kita bersekutu, kita perhatikan satu sama yang lain. Dan di sini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Jadi, walaupun kita tidak berkumpul tatap muka, tapi kita bisa bersekutu seperti saat ini. Amin. Itu hal yang ketiga. Itu juga yang sudah kakak-kakak guru-guru sekolah minggu dan remaja pelajari waktu Kambio. Masih ingat nggak? Ingat kan? Atau sudah lupa? Nah, Tante yakin dan percaya firman Tuhan yang sudah kita terima itu dia tidak sia-sia gitu. Kita dapat melakukannya dan firman Tuhan itu bisa hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, yang keempat yaitu saat teduh. Di mana terdapat saat teduh? Ayo kita cari baca bersama-sama mengenai saat teduh ini. Kita lihat di sini, terakhir selalu memiliki waktu, karena kita baca pada Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Siapa yang mau baca? Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokoknya. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi di sini kita harus mengadakan saat teduh, ya. Kita mengadakan saat teduh. Tante senang sekali waktu ada Kambium. Semua giat sekali saat teduh sampai jam 12. Kalau belum kasih laporan mengenai apa yang firman Tuhan waktu saat teduh, dia akan dikena ganjaran. Gitu ya Cika ya. Nah, tetapi sekarang coba kita introspeksi lagi diri kita. Apa kita masih melakukan saat teduh? Siapa yang masih melakukan saat teduh? Oh, puji Tuhan. Tante percaya kita semua melakukan saat teduh. Karena di saat kita bersaat teduh, kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, ada komunikasi antara kita dengan Tuhan. Kita kepada Tuhan melalui doa, dan Tuhan kepada kita tentunya melalui firman Tuhan. Jadi kakak-kakak guru sekolah minggu dan remaja, mari kita terapkan ini. 4 hal tadi: baca firman Tuhan, berdoa, bersekutu, dan mengadakan saat teduh. Masih ada satu lagi, yaitu menjauhi dari kejahatan. Ya.
Nah, di sini dikatakan bahwa cara kita memelihara iman bagi kita orang percaya, bagi kita orang Kristen, kita harus menjauhi dari kejahatan atau menjauhi dosa. Kita sudah tahu itu tidak baik. Komunitas itu tidak baik. Kenapa kita mau masuk ke dalamnya? Jadi kita harus tahu dan kita harus menjauhinya. Ya, menjauhi dari kejahatan. Apa secara pribadi kita sanggup? Sanggupkah kita? Tidak sanggup. Makanya kita minta tuntunan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjauhi dari setiap dosa. Minta pimpinan Roh Kudus untuk menjauhi kita dari setiap kejahatan. Amin. Jadi kita sudah tahu sekarang apa arti iman, apa pentingnya iman itu, dan bagaimana memelihara iman agar iman kita tetap teguh walaupun di tengah-tengah tantangan, pergumulan yang kita hadapi, iman kita tetap teguh. Dan Tante akan mengakhiri, akan sharing firman Tuhan ini pada saat ini dengan ada satu renungan inspirasi yang Tante dapat dari satu artikel. Ya, di sana dikatakan bahwa ada sebuah kisah tentang orang-orang Kristen yang ada di Cina. Jadi katanya kejadian ini terjadi pada orang-orang Kristen di Cina, bukan di Indonesia. Pada masa tentara merah sedang giat-giatnya membunuh orang-orang Kristen, nah ada satu ibu rumah tangga namanya Ruth. Ibu Ruth ini mempunyai 4 orang anak. Namun salah satu anaknya telah meninggal, namanya adalah Peter. Dia berusia 11 tahun. Kejadian tersebut bermula ketika rumah keluarga Ruth ini digeledah oleh pasukan tentara merah. Maka mereka menginterogasi keluarga ini, tetapi mereka diam. Mereka tidak mau berkata-kata apa-apa, baik orang tuanya maupun keempat anaknya ini. Dan tentara pasukan merah ini mengambil anak mereka yang satu, anak mereka laki-laki, yaitu yang namanya Peter. Mereka bawa dia keluar rumah dan dia dianiaya, dia dipukul. Nah, tapi Peter ini tetap diam. Dia tidak mau ngomong apa-apa, dia tidak berkata-kata apa-apa sampai dia dilarikan ke rumah sakit. Namun sebelum ajal datang menjemput dia, dokter juga kaget karena dokter berkata bahwa selama ini baru kali ini dia melihat orang yang begitu tenang, begitu sukacita saat dia akan menemui ajalnya. Dan dia berkata bahwa banyak malaikat yang menjemput dia. Nah, ini kita lihat, ini merupakan teladan iman, bahwa dia tetap teguh mempertahankan imannya. Walaupun dia dianiaya, dia disiksa, bahkan dia mati, tetap dia mempertahankan imannya tetap teguh kepada Tuhan Yesus. Nah, ini juga ada kesaksian yang tentunya guru-guru sekolah minggu sudah tahu, kesaksian iman atau teladan iman dari 3 sekawan, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka teguh mempertahankan iman mereka. Mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar. Mereka bilang bahwa walaupun Allah kami tidak akan menolong kami tidak akan menyembah patung itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyelamatkan mereka. Dan juga itu juga yang dialami oleh Daniel. Dia terluput dari terkaman dari singa-singa. Nah, di sini kita lihat bahwa kita harus tetap teguh mempertahankan dan memelihara iman kita. Kakak-kakak guru sekolah minggu dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun saat ini kita banyak melihat bahwa banyak orang yang rela menggadaikan iman percaya mereka hanya karena uang, hanya karena popularitas, hanya karena kedudukan atau kekuasaan. Namun hari ini kita belajar dari 3 sahabat tadi itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan juga kita belajar dari Daniel.
Dan tentunya kita belajar dari Peter, anak berumur 11 tahun dalam cerita tadi. Mereka memiliki iman yang teguh. Iman yang teguh kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Jangan biarkan kesulitan dan kesusahan, kesukaran apapun merenggut iman dan harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu berdoa, memohon Roh Kudus untuk menguatkan kita. Dan kita harus percaya bahwa ada upah yang besar menanti kita di saat kita menjaga atau memelihara iman kita. Iman kita tetap teguh, kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lakukan itu, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Guru-guru sekolah minggu dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, Tante punya dua soal refleksi diri. Dan Tante mohon boleh ditulis, karena Tante minta setiap guru-guru sekolah minggu setelah mendengarkan atau setelah kita sharing mengenai firman Tuhan pada saat ini, menghubungi atau menjawab refleksi diri ini dan kirim ke WA Tante ke 0813-188-3058 ya. Tante tunggu jawabannya. Oh, Tante belum baca ya apa refleksi diri. Yang pertama, coba cari dulu kertas dan ballpoint. Sudah dapat? Oke. Yang pertama, tantangan apa saja dalam kehidupan yang membuat iman kakak-kakak guru sekolah minggu tentunya pribadi masing-masing. Jadi, tantangan apa saja yang dalam kehidupan yang membuat iman kita goyah? Dan bagaimana cara mengatasi hal ini? Itu pertanyaan yang pertama. Apa Tante terlalu cepat? Tante baca lagi. Tantangan apa saja dalam kehidupan yang membuat iman kita goyah dan bagaimana cara mengatasinya? Sudah? Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapa kita perlu berjuang mempertahankan iman kepada Kristus Yesus? Dan refleksi diri yang kedua, mengapa kita perlu berjuang mempertahankan iman kepada Kristus Yesus? Tante tunggu ya jawabannya. WA Tante ke 0813-1888-3058. Kiranya kita semua tetap teguh menjaga dan memelihara iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan pada saat ini Tuhan, di mana kami belajar Tuhan mengenai arti iman yang sesungguhnya dan apa arti pentingnya iman itu bagi kehidupan kami. Terlebih kami sebagai guru-guru sekolah minggu dan remaja, kami sebagai pendidik yang Tuhan Yesus percayakan, biar Tuhan Yesus kami tetap teguh memelihara iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana ya Tuhan Yesus kami memelihara iman kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Kami tidak sanggup kalau kami melakukannya sendiri. Namun kami percaya Roh Kudus selalu menuntun kami. Biar kami selalu membaca Alkitab. Kami selalu berdoa. Kami selalu bersekutu. Kami selalu mengadakan saat teduh. Kami juga selalu menjauhkan diri daripada dosa dan kejahatan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah Kristus, Allah kami yang maha besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang adalah kekasih jiwa kami, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, seluruh pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh pengasihan. Haleluya. Amin. Kita sudah selesai di penghujung ibadah kita. Nah,
Kakak sudah mendengarkan kan firmannya tadi bahwa ada PR-nya. Jadi kakak-kakak di sini jangan lupa mengerjakan PR-nya ya. Dan kita akan tutup ibadah kita ini dengan doa. Mari kita sikap untuk berdoa. Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang selalu menyertai kami hari ini. Kami sudah menyelesaikan ibadahnya dengan baik. Bapa, berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar supaya bisa tinggal di dalam hati kami di tanah yang subur, agar kami bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati juga Tante Sinca beserta keluarganya, dan juga Engkau memberkati Tante Sinca untuk semakin diperluas daerahnya ya Bapa, agar selalu memuliakan nama-Mu. Kamu berkati juga kesehatannya Tante Sinca supaya selalu diberikan kesehatan di dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk ibadah hari ini supaya kami bisa lakukan kembali di bulan depan, dan kami berkumpul kembali ya Bapa walau di rumah saja untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya.